Selamat datang di 1% Pikiran. Dalam video ini kita akan membahas tentang tanda-tanda orang suka berbohong. Orang berbohong dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri-ciri yang muncul dalam perilaku dan ekspresi mereka. Berikut adalah beberapa tanda-tanda orang suka berbohong yang dapat diperhatikan. 1. Menghindari kontak mata. Menghindari kontak mata adalah perilaku di mana seseorang cenderung mengalihkan pandangan matanya dari lawan bicaranya saat sedang berinteraksi. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk saat seseorang sedang berbohong. Hubungan antara menghindari kontak mata dan ciri-ciri orang suka berbohong berkaitan dengan perasaan tidak nyaman atau rasa bersalah yang muncul saat seseorang berbohong. Ketika seseorang berbohong, mereka mungkin merasa cemas atau takut ketahuan, dan menghindari kontak mata adalah salah satu cara untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan tersebut. Menghindari kontak mata saat berbohong dapat dianggap sebagai tanda ketidakjujuran karena kontak mata dianggap sebagai tanda kejujuran dan kepercayaan dalam komunikasi. Ketika seseorang berbohong, mereka mungkin merasa sulit untuk mempertahankan kontak mata karena merasa tidak nyaman atau khawatir bahwa lawan bicaranya akan mengetahui kebohongan mereka melalui ekspresi wajah atau mata mereka. Menghindari kontak mata bukanlah tanda pasti bahwa seseorang sedang berbohong. Beberapa orang mungkin secara alami menghindari kontak mata karena kecemasan sosial atau karakteristik pribadi mereka. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mengandalkan satu tanda saja dalam mengidentifikasi kebohongan seseorang, tetapi melihat secara keseluruhan dari berbagai ciri-ciri yang mungkin muncul. 2. Gerakan tangan yang tidak biasa. Gerakan tangan yang tidak biasa adalah salah satu ciri-ciri orang suka berbohong. Ketika seseorang sedang berbohong, mereka mungkin memiliki gerakan tangan yang tidak biasa atau cenderung menjauhkan tangan dari tubuh. Hal ini dapat terjadi karena ketegangan atau kegelisahan yang dirasakan saat berbohong. Gerakan tangan yang tidak biasa ini dapat mencakup menggaruk hidung, mengelus bagian belakang leher, atau menyembunyikan tangan dari penglihatan dengan menyimpannya di atas meja atau dalam saku. Orang yang berbohong seringkali merasa gugup saat berbicara, dan gerakan tangan yang tidak biasa ini dapat menjadi tanda ketegangan atau kecemasan yang dirasakan. Gerakan tangan yang tidak biasa ini tidak selalu menjadi bukti pasti bahwa seseorang sedang berbohong. Setiap individu memiliki kebiasaan dan gerakan tubuh yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan ciri-ciri lainnya dan menggunakan penilaian yang lebih luas untuk mengidentifikasi apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. 3. Perubahan suara. Perubahan suara dapat menjadi salah satu tanda orang suka berbohong. Ketika seseorang berbohong, suara mereka dapat mengalami perubahan dalam beberapa cara. Berikut adalah beberapa perubahan suara yang dapat terjadi ketika seseorang sedang berbohong. Bicara terbata-bata, orang yang sedang berbohong cenderung menjadi gugup atau takut. Akibatnya, otot-otot di sekitar pita suara mereka akan mengencang secara refleks, menyebabkan mereka mengalami kesulitan berbicara. Suara mereka mungkin terdengar seperti terhenti atau terbata-bata. Selain itu, suara orang yang berbohong bisa tiba-tiba bernada tinggi atau pelan, dengan volume suara yang tidak seperti biasanya. Perubahan intonasi, ketika berbohong, seseorang mungkin mengubah intonasi suara mereka. Mereka mungkin menggunakan intonasi yang tidak biasa atau berlebihan dalam upaya untuk meyakinkan orang lain tentang kebohongan mereka. Misalnya, suara mereka bisa menjadi terlalu kencang atau terlalu pelan. Suara yang tidak konsisten, orang yang berbohong mungkin memiliki suara yang tidak konsisten dengan apa yang mereka katakan. Misalnya, mereka mungkin terdengar terlalu tenang atau terlalu emosional dalam situasi yang seharusnya tidak memicu reaksi tersebut. Batuk atau berdeham berlebihan, untuk meredakan ketegangan pada pita suara dan tenggorokan yang mengering karena gugup, orang yang berbohong mungkin seringkali batuk atau berdeham. Ini adalah upaya untuk mengatasi ketidaknyamanan dan membuat suara mereka terdengar lebih jernih. Perubahan suara ini dapat menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang berbohong, tetapi tidak selalu menjadi bukti pasti. Setiap individu memiliki cara berbeda dalam berbohong, dan tidak semua orang akan menunjukkan perubahan suara yang sama. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan perubahan suara dengan tanda-tanda lain dan pengamatan secara keseluruhan untuk mencapai kesimpulan yang lebih akurat. 4. Reaksi yang berlebihan. Reaksi yang berlebihan merujuk pada respons yang berlebihan atau berlebihan yang ditunjukkan oleh seseorang ketika mereka sedang berbicara atau dikonfrontasi dengan kebenaran yang tidak sesuai dengan kebohongan mereka.
Hal ini terkait dengan ciri-ciri orang suka berbohong karena orang yang berbohong seringkali mencoba untuk mengalihkan perhatian dari kebohongan mereka dengan memberikan reaksi yang berlebihan. Misalnya, ketika seseorang sedang berbohong dan mereka merasa tertekan atau terancam akan terungkapnya kebohongan mereka mungkin memberikan reaksi yang berlebihan seperti menjadi sangat defensif atau menunjukkan kegugupan yang berlebihan. Mereka mungkin berteriak, menangis, atau bahkan marah secara tidak proporsional terhadap situasi yang sebenarnya tidak memerlukan reaksi yang sedemikian rupa. Reaksi yang berlebihan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian orang lain dari kebohongan yang sedang mereka sampaikan. Dengan memberikan reaksi yang berlebihan, mereka berharap bahwa orang lain akan terfokus pada emosi mereka dan melupakan atau tidak memperhatikan kebohongan yang sebenarnya. Reaksi yang berlebihan bukanlah indikator pasti bahwa seseorang sedang berbohong. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan alami untuk memberikan reaksi yang berlebihan dalam situasi tertentu tanpa ada niatan untuk berbohong. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan ciri-ciri lainnya dan menggunakan penilaian yang lebih luas untuk menentukan apakah seseorang sedang berbohong atau tidak. 5. Perubahan ekspresi wajah. Perubahan ekspresi wajah dapat menjadi salah satu tanda orang suka berbohong. Ketika seseorang berbohong, ekspresi wajahnya dapat berubah dan tidak konsisten dengan apa yang mereka katakan. Beberapa perubahan ekspresi wajah yang dapat terlihat saat seseorang berbohong adalah sebagai berikut. Menatap terlalu tajam, selain menghindari kontak mata, orang yang berbohong juga dapat menatap terlalu tajam atau terlalu intens. Menatap terlalu tajam dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang berusaha meyakinkan lawan bicaranya dengan kebohongannya. Mengulum atau memonyongkan bibir, gerakan bibir juga dapat memberikan petunjuk apakah seseorang sedang berbohong. Mengulum bibir dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang menyembunyikan emosinya, sedangkan memonyongkan bibir dapat menunjukkan ketidaknyamanan pada pertanyaan yang dilontarkan. Menutup mulut dengan tangan, ketika berbohong, seseorang mungkin berhenti berbicara atau menutupi mulutnya dengan tangan. Hal ini adalah respons refleks tubuh yang dilakukan secara tidak sadar. Menutup mulut dengan tangan dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang berusaha menyembunyikan kebohongannya. Wajah menjadi pucat. Salah satu perubahan ekspresi wajah yang dapat terjadi saat seseorang berbohong adalah wajahnya yang berubah menjadi lebih pucat. Hal ini disebabkan oleh penurunan tiba-tiba dalam tekanan darah akibat stres, kecemasan, atau ketakutan yang berlebihan. Perubahan ekspresi wajah ini tidak selalu menjadi bukti pasti bahwa seseorang sedang berbohong. Setiap individu dapat memiliki reaksi yang berbeda saat berbohong, dan tanda-tanda ini hanya dapat menjadi petunjuk. Penting untuk mengamati secara keseluruhan perilaku dan ekspresi seseorang untuk menilai apakah mereka sedang berbohong atau tidak. 6. Kesulitan menjaga konsistensi. Kesulitan menjaga konsistensi merujuk pada situasi di mana seseorang yang berbohong mengalami kesulitan dalam menjaga cerita atau penjelasan mereka tetap konsisten. Ketika seseorang berbohong, mereka seringkali harus mengingat banyak detail palsu atau menyusun cerita yang tidak benar. Oleh karena itu, mereka dapat mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi dalam cerita mereka dari waktu ke waktu atau saat ditanya pertanyaan yang lebih mendalam. Kesulitan menjaga konsistensi dapat menjadi tanda bahwa seseorang sedang berbohong. Ketika seseorang berbohong, mereka mungkin tidak memiliki akses ke informasi yang sebenarnya atau tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik yang mereka bohongi. Oleh karena itu, ketika ditanya pertanyaan yang lebih rinci atau detail, mereka mungkin terlihat bingung atau tidak dapat memberikan jawaban yang konsisten. Selain itu, kesulitan menjaga konsistensi juga dapat muncul ketika seseorang berusaha menutupi kebohongan mereka dengan cerita tambahan atau penjelasan yang bertentangan. Mereka mungkin terjebak dalam kebohongan mereka sendiri dan kesulitan untuk tetap konsisten dalam menjaga alur cerita yang mereka buat. Kesulitan menjaga konsistensi tidak selalu menjadi bukti pasti bahwa seseorang sedang berbohong. Beberapa orang mungkin memiliki kecenderungan alami untuk tidak konsisten dalam menjelaskan sesuatu, tanpa bermaksud untuk berbohong. Oleh karena itu, penting untuk mengamati tanda-tanda lainnya dan menggunakan penilaian yang lebih luas sebelum membuat kesimpulan bahwa seseorang sedang berbohong. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kesalahan kalimat, bahasa atau pengucapan yang kurang benar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan share. Serta tambahkan pendapat Anda di kolom komentar.